Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliza Sultania dengan NPM 24106312500032. Di sini saya akan memberikan pemaparan terkait analisis perbandingan layanan e-gold dan bond. Nah, di sini sebagai awalan, di sini saya ingin sedikit memaparkan terkait perkembangan produk investasi dan layanan keuangan digital ini semakin beragam. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara e-gold atau emas dengan layanan berbasis obligasi atau bond supaya kita bisa memilih sesuai tujuan keuangan dan profil risiko. Nah, definisi singkatnya, e-gold ini merupakan produk atau layanan yang memungkinkan kepemilikan atau investasi emas secara digital. Nah, bond ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintah ataupun korporasi yang memberikan imbal hasil bunga dan pengembalian pokok pada waktu tertentu. Nah, perbandingan utamanya ini terbagi menjadi beberapa aspek utama. Yang pertama ada mekanisme dan struktur. Nah, e-gold ini investor membeli unit emas atau kepemilikan emas melalui platform digital. Nah, nilainya ini tergantung dari harga emas. Sementara bond yaitu investor meminjamkan uang ke penerbit. Misalnya ini seperti pemerintah ataupun korporasi, menerima bunga secara periodik dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Sementara liquid dan aksesibilitas untuk e-gold ini biasanya dapat dibeli dalam jumlah kecil dan transaksinya digital serta cepat. Nah, jika bond ini bisa berbeda-beda. Ada yang dapat dijual di pasar sekunder, ada yang harus menunggu jatuh tempo. Nah, untuk risikonya, e-gold ini dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang. Sementara bond, resikonya bisa berupa resiko penerbit atau default, risiko suku bunga jika dijual sebelum jatuh tempo, nilai pasar bisa berubah, dan yang terakhir yaitu risiko inflasi, sama seperti emas. Nah, untuk investor harus memperhitungkan profil risiko masing-masing dari risiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk potensi imbal hasil dan tujuan investasi, gold ini bisa menjadi instrumen lindung nilai terhadap inflasi, diversifikasi portofolio. Namun, imbal hasil bergantung pada naik atau turunnya harga emas. Sementara bond menawarkan pendapatan tetap atau bunga yang lebih dapat diprediksi jika diterbitkan oleh pihak yang kredibel. Cocok untuk investor yang mencari pendapatan stabil. Pilihan antara keduanya tergantung pada tujuan. Apakah investor ini lebih cenderung untuk mencari pertumbuhan atau pendapatan yang stabil. Sekarang kita ke bagian keunggulan dan tantangan dari masing-masing antara e-gold dan bond ini. Untuk keunggulannya, e-gold ini fleksibel, pembeliannya bisa digital dan diversifikasi. Sementara tantangannya itu biaya penyimpanan atau platform, potensi likuiditas terbatas jika platformnya ini kurang berkembang. Keunggulan bond ini yang pertama pendapatannya tetap, profil risikonya bisa lebih terukur. Nah, tantangannya jika suku bunga naik, nilai pasar obligasi turun. Jika inflasi tinggi, real return bisa negatif. Dan ini yang terakhir yaitu resiko penerbit. Investor muda atau yang memiliki horizon jangka panjang dan siap menghadapi volatilitas bisa mempertimbangkan e-gold sebagai bagian dari portofolio. Sementara investor yang lebih konservatif membutuhkan pendapatan rutin atau mendekati waktu kebutuhan dana bisa memilih bond sebagai pilihan utama. Nah, kombinasi keduanya bisa menjadi strategi, misalkan menggunakan e-gold untuk diversifikasi dan bond untuk pendapatan ataupun preservasi modal. Nah, penting juga untuk memperhatikan faktor seperti biaya transaksi, likuiditas, platform penerbit, kredibilitas penerbit, dan kondisi pasar makro. Nah, untuk kesimpulannya yaitu tidak ada yang terbaik. Semuanya mutlak tergantung dari pilihan, tergantung pada tujuan dari investor itu untuk
berinvestasi. Nah, profil risikonya, horizon waktu itu juga bergantung pada investor. E-Gold memberikan fleksibilitas dan diversifikasi dengan volatilitas yang lebih tinggi. Bond memberikan pendapatan tetap dengan risiko berbeda. Sebelum memilih, kita sebagai investor wajib untuk menentukan terkait pertimbangan terkait risiko-risiko yang akan dapat untuk memilih bond ataupun untuk memilih emas. Lalu sebelum memilih ingin berinvestasi melalui apa, kita juga harus menganalisis terkait keuangan kita sendiri, lalu konsultasi dengan penasihat keuangan, ketahui biayanya, resikonya, dan cocokkah untuk kita, karena apabila itu cocok di orang lain, belum tentu cocok di kita, jadi harus lebih banyak untuk menganalisis, untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita. Dan juga perbanyak bertanya dengan orang-orang yang sudah mahir dan expert di bidangnya. Itu juga bisa menjadi insight bagi kita. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait bond dan e-gold. Nah, bond ini lebih kepada berkaitannya dengan pemerintah, sementara e-gold ini cenderung emas yang digital, jadi bisa dibeli dan dimiliki kapan saja, cocok untuk investor pemula yang baru ingin memulai terjun ke dunia investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.